PT Darmawan Tour dan Travel menggelar bimbingan manasik haji kepada jamaah haji khusus di Gedung Darmawan Seengkang, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Bimbingan manasik haji ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji, dengan harapan para calon jamaah haji menguasai tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga nantinya akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Agus Riyadi Bakri, lalu dilanjutkan dengan materi manasik tentang fikih yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Waris Ahmad. Mazi itu adalah keluar aqaba saurani syahwat, keluar setelah memuncaknya syahwat. Minre nafsuwe angka sewa-sewa di ita an makesing karena memuncak nafsunya, ada cairan keluar bening dan sangat licin, maka itu namanya mazi. Upana kejadian ini, mohon maaf, apakah laki-laki atau perempuan, berarti dua kena ki ahdese kekiasan nasi bawa anajisi keki. Magina ahdese kena anajisi kan nasab musuh nasi wasiwa poleri lalengero ahdese kena sana, maka wajib ibisai. Kemudian yang kedua kan lagi anajisi kemage nasaba iya rom musere mazi najisi asana upana tak kena ki cerewe ki solara dan lain sebagainya, maka yang kena itu menjadi anajisi kengi, maka harus dibersihkan. Dalam pemaparannya, Abdul Waris menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu. Selain itu, Abdul Waris juga menjelaskan tentang perbedaan niat dan cara wudhu Imam Syafi'i dan Imam Hambali, serta cara wudhu yang tidak batal meskipun bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jadi caranya membedakannya, pertama unruna niatnya imam pemula. Ahmad bin Hambal mapemula mandia pas saat menyentuh air bismillahirrahmanirrahim maneme mani wakata majenne nawaitu wudu'a irafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Kuma bicara araki ko ogi nah Indonesia agak gimana seseta yang penting maniaki. Kemudian yang kedua yang membedakan antara Ahmad bin Hambal dengan Syafi'i adalah watunna isafu ulue. Watunna isafu ulue. Isafu ulue mesti si batu ulu. Cisotomi pekecarana malaki wae. Cede kemudian tak bolongi hirmigai. Tasafani kelu tama pemula poliolo. Sapu letup munri. Letup munri kue tak boleh seliolo. Aja terlepasang ini tetap rapat terus, jangan begini, tapi rapat terus. Rapat materu, letup munri tak boleh seliolo. Mapakai pateru tama kini dicili. Cicak bawang. Pura nota bisa ni aja tak wali-wali. Maka inilah wudu Ahmad bin Hambal. Ya ko ira ta pakai jewe insyaallah sejasa ki oli orane makun rai dena tunak dosakan. Sementara itu, Ustadz Ramdanil Ambotuo memberikan materi tentang ibadah umrah. Ramdanil mengatakan, dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah harus memantapkan niat dan keyakinan. Nah, seperti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih hambanya yang betul-betul dipilih oleh Allah, dan insya Allah orang-orang terpilih itu Bapak Ibu, itulah yang akan diberikan manasik pada kesempatan ini. Itulah kenapa tadi ada materi fikih seperti itu, karena ibu akan menjadi calon tamu Allah. Menjadi calon tamu Allah itu harus tahu diri bahwa kita mau bertamu, ya.
Tahu diri bahwa kita mau menjadi tamu. Ini bukan tamu siapa, Pak? Tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Maka mau kita menjadi tamu, perbaiki dulu sebagai orang yang mau bertamu. Makanya manasik itu dipersiapkan. Bagaimana persiapan seluruh jamaah tanpa terkecuali dia mau melakukan perjalanan mulia ini harus betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. PT Darmawan kembali melakukan manasik jamaah khusus PT Darmawan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini ada 3 materi. Yang pertama materi tentang fikih, yang kedua materi tentang ibadah umroh, yang ketiga materi tentang ibadah haji. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang ibadah umroh. Nah, materi ibadah umroh ini sangat penting untuk disampaikan kepada jemaah karena persiapan yang dilakukan kepada jemaah, karena ketika berangkat haji bukan hanya haji yang dilakukan, tentu ada proses ibadah umrah, karena ibadah yang akan dilakukan nanti itu adalah ibadah haji tamattu, khusus tamattu. Jadi ada proses jemaah umrah dulu terlebih dahulu. Makanya di sini tadi diajarkan bagaimana memakai ihram yang aman dan kuat, bagaimana bertawaf, bagaimana sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan bagaimana tahallul itu sendiri, sehingga insya Allah 5 rukun daripada umrah itu sendiri alhamdulillah kami sudah sampaikan kepada jemaah, dan tentunya insya Allah semua kami lakukan ini tentu bagaimana memberikan motivasi dan bekal untuk jemaah sebelum berangkat menjalankan ibadah umrah, ibadah haji insya Allah. Yang ingin saya perjelas dari Pak Ustaz adalah setelah kita selesai umrah baru kita bisa mengumrahkan orang lain. Pertanyaannya, pertama, orang tua kita yang sudah meninggal niatnya untuk mengumrahkan, apa boleh? Misalnya orang tua sudah ke tanah suci, sudah haji, apakah masih bisa niatkan diumrahkan? Yang kedua, keluarga yang masih hidup mungkin beda niatnya Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya. Setelah kami melaksanakan umrah nantinya di sana akan kita umrahkan orang terdekat atau orang terkasih di keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari jamaah, Ismail Marzuki yang juga merupakan pemateri dalam kegiatan bimbingan manasik ini, menjelaskan tentang pengertian dan syarat-syarat pelaksanaan badal umrah. Badal umrah ataupun mengumrahkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang bisa dibadalkan sakit dan penyakitnya ini kecil kemungkinan untuk sembuh dan bisa melakukan ibadah umrah. Artinya maladek irolasan si kira-kira dena gagal lalena menre umrah. Walaupun masih hidup maka bisa diumrahkan. Yang bisa membadal umrahkan atau membadal hajikan keluarga yang sudah meninggal dunia itu orang yang sudah melakukan ibadah umrah atau ibadah haji. Jadi kamenak koe melo haji ngangi tomatuan namati yeko de patafole haji de panawat dikit di titip saja namanya, berikut persyaratannya di PT Darmawan. Kita ada banyak petugas nanti yang sudah berkali-kali haji, bisa membadal hajikan keluarga kita, terutama ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia yang belum pernah haji, karena tidak menutup kemungkinan dipilihnya kita melakukan ibadah haji ini karena doa-doa mereka. Sebanyak 3 materi manasik yang dipaparkan hari ini, yaitu materi tentang fikih, materi ibadah umrah dan materi ibadah haji.
Ismail Marzuki mengatakan, manasik haji hari ini merupakan yang kedua kalinya, dan berikutnya akan diadakan lagi manasik pemantapan. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua, manasik yang kedua kita dalam perjalanan haji tahun ini insya Allah. Materinya cuma 3 ya, materinya fikih, kemudian manasik umrah, kemudian manasik haji. Insya Allah bulan depan, pertengahan bulan masih ada manasik ya 2-3 hari insya Allah pemantapan untuk bagi jamaah haji khusus dari PT Darmawan insya Allah. Panguriseng, salah satu jamaah haji khusus mengatakan, bimbingan manasik haji ini sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji khusus, karena menurutnya jamaah dibimbing dengan sistematis, sehingga para jamaah memiliki modal dan pengetahuan dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga setelah melakukan ibadah haji dapat memperoleh haji yang mabrur. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu para calon jemaah haji plus tahun ini, karena kita betul-betul diarahkan, dibimbing dengan sistematis sehingga ada modal kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan yang terpenting adalah yang saya garis bawahi adalah modal keberangkatan kita ke sana adalah modal keikhlasan kepada Allah dan betul-betul terfokus untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga nantinya kita harapkan setelah kembalinya bisa menjadi haji yang mabrur insyaallah. Dari Gedung Darmawan Sengkang, Deden Sutra Channel mengabarkan.